dihadiri oleh dua panelis yang sangat expert dalam bidangnya. Ada Dr. Erlina Burhan, MSc Spesialis Paru Konsultan, dan juga Prof. Dr. Tri Budi Wiraharjo, DRG MS. Terima kasih untuk para panelis sudah datang dan juga mau memberikan waktunya untuk fokus group discussion ini. Biar tidak lama waktu, mungkin saya langsung kasih saja ke Dr. Erlina untuk juga Prof. Dr. Tri Budi Wiraharjo presentasinya. Silakan Dr. Erlina. Para panelis terima kasih Pak Syah datang dan juga mau memberikan waktunya untuk fokus berdiskusi. Saya diminta bicara tentang health shock dan perubahan landscape kesehatan global. Ini tentu saja karena COVID ya. Ya sebentar ini. Nah oke. Jadi apa yang terjadi? Ya. Saat ini ada sesuatu perubahan yang terjadi karena COVID ini. Jadi COVID ini penyakit yang baru. Tiba-tiba kita kaget, ya bukan saja Indonesia tapi seluruh dunia. Penyakitnya baru dan pengetahuan yang terbatas tentang penyakit baru tersebut. Jadi virusnya pun baru bisa diidentifikasi di awal tahun, ya. Jadi pengetahuan kita sesungguhnya masih sangat terbatas sehingga banyak sekali pendapat, kontroversi, dan akhir-akhirnya membuat reaksi panik dan kadang-kadang reaksi yang berlebihan ya. Barangkali masih ingat di awal-awal orang panik, orang memborong masker, orang memborong hand sanitizer, banyak hoax-hoax yang terjadi, itu lebih karena kepanikan dan tentu saja karena pengetahuan yang terbatas tadi tentang penyakit yang baru ini. Tetapi kenyataan harus dihadapi. Terjadilah perubahan drastis saat ini, di mana orang tidak lagi saling berkunjung, tidak lagi berinteraksi, ya. Jadi ini adalah salah satu adaptasi, ya. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah atau tatanan global bahkan beradaptasi dengan perubahan yang drastis ini, ya. Walaupun saya selalu mengatakan waspada tapi tidak panik ya. Jadi yang kita lihat sekarang kewaspadaannya belum optimal, tapi paniknya yang banyak ya. Dan tentu saja kondisi perubahan drastis ini bukan saja membuat shock dunia kesehatan, tapi juga ada efek dominonya, efek domino kepada ketahanan nasional, efek domino terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Ya, jadi respons kita masyarakat bagaimana? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kenyataan ini harus diterima. Jadi perubahan drastis ini harus diterima. Karena kalau kita tidak terima, kita akan menjadi susah dan mungkin menjadi stres, depresi, dan menderita. Ya. Karena kita menerima kenyataan, harusnya respons selanjutnya adalah kesadaran akan gaya hidup yang sehat, ya. Dan tentu saja penyakit baru, perubahan tatanan, efek domino ini akan mengubah landscape kesehatan dunia. Dan kalau dunia berubah, tentu saja juga Indonesia berubah. Ya, kita harapkan adalah masyarakat menjadi terbiasa, ya, terbiasa sehingga harus dapat mengantisipasi kondisi akibat penyakit menular ini, ya. Tapi masyarakat tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi. Ya, masyarakat dengan pemerintah harus mengatur dan masyarakat harus berkontribusi. Ya, jadi pemerintah mengatur, masyarakat memberi kontribusi sehingga ini terjadi harmonisasi. Ya, karena perubahan yang drastis dan kewaspadaan harus tetap dioptimalkan dan yang menjadi masalah adalah waspada diucapkan tapi dilaksanakannya agak-agak sulit ini, ya. Ya, jadi sekarang ini selalu orang mengatakan kita harus
menghadapi new normal life ya. Jadi kehidupan normal yang baru, new normal. Jadi ini merupakan adaptasi dengan aturan kehidupan yang baru, baik secara sosial dan ekonomi. Dan tentu saja kesehatan, ya, new normal life. Dan ini harus bisa diterima, dijalankan, bukan karena suatu keterpaksaan. Ya, bagaimana pendekatan kolaboratif untuk new normal life ini diantaranya bahwa kita semua harus berbagi informasi dengan berbagai cara. Dan sekarang kan dengan kondisi seperti ini, new normal life kita berubah dari konvensional menjadi serba digital. Ya, ini saja kita melakukan seminar digital. Biasanya saya terbiasa dengan datang ke suatu ruang pertemuan yang besar, lalu saya berbicara, ya, dan ini sudah berhari-hari, bahkan 2 bulan ini kita tidak melakukan itu lagi, tapi saya justru dari kantor saya sendiri melakukan my new normal life, mengajar dari rumah sakit, dan sekarang juga saya berada di rumah sakit, tapi bisa berbagi dengan Anda semuanya. Lalu tentu saja karena sesuatu yang drastis saya katakan tadi, ya, dan kita mesti berdrama, tentu saja harus toleransi, ya. Jadi toleransi dalam artian bukan kita harus semuanya sama, tapi kita memahami kenapa orang ini, kenapa orang begitu, ya, selain memahami dan juga membantu ini semua dalam kebersamaan. Dan untuk pemerintah tentu saja harus melakukan koordinasi politik yang baik, ya. Kalau sekarang pemerintah kita juga saya pikir masih gamang, ya. Tiba-tiba seorang pejabat mengatakan ini pagi, sore lain lagi, besok lain lagi, besoknya lain lagi, jadi masyarakat bingung. Jadi ini ada suatu challenge atau tantangan yang mana tidak terjadi komunikasi politik dan koordinasi politik yang komprehensif, sehingga membuat masyarakat bingung. Dan itu tadi di level bawah sekarang banyak yang saling hujat-menghujat, ya, dan itu suatu hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Itu bukan new normal life, tapi masih situasi kepanikan, kegamangan, ya. Dan tentu saja ke depannya sekarang ekonomi dan sosial bermasalah, harusnya pendekatannya adalah perbaikan sosial ekonomi di samping kesehatan, ya. Kalau kesehatan udah jelas di awal saya mengatakan bermasalah dengan kesehatan adalah sesuatu yang baru, penyakit baru, ya, pengetahuan kita terbatas dan sangat infeksius, pasien terus bertambah, dan kesiapan juga tidak optimal, terutama dari kesiapan alat-alat kesehatan, ruang isolasi, ya. Jadi kita banyak sekarang learning by doing, ya, sambil melayani kita juga belajar, dan kita mengantisipasi, menambah ruangan, mencari APD, melakukan training kepada staff dan lain-lain. Ya, jadi ini saya ingin menyampaikan juga ini tentang bagaimana langkah-langkah meringankan pembatasan dan masa transisi. Ya, tentu saja harus dipastikan bahwa penularan COVID-19 ini harus dapat dikendalikan. Ya, kenapa saya selalu mengatakan harus dapat dikendalikan? Karena ini kalau tidak dikendalikan, efek hilirnya akan tidak baik untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan maupun sistem kesehatan. Dan garda terdepan untuk mengendalikan transmisi ini adalah masyarakat. Jadi makanya pengelolaan di masyarakat juga harus baik, ya. Kemudian juga sistem kesehatan mesti lebih aktif lagi untuk mengidentifikasi, mengisolasi, melakukan tracing atau kontak, melakukan karantina pasien. Tapi tentu saja ini perlu penguatan sistem dan kapasitas, ya. Saat ini kita mesti mengakui kapasitas sistem dan beberapa fasilitas kita memang kejar-kejaran, istilah saya, dengan bertambahnya jumlah pasien. Jadi yang paling logis adalah supaya tidak terjadi chaos di mana-mana, maka pertambahan pasien ini yang dikendalikan. Jadi transmisi dikendalikan.
transmisi terjadi di masyarakat. Jadi kontribusi masyarakat sungguh-sungguh sangat besar karena masyarakat adalah garda terdepan. Saya selalu mengatakan itu, garda terdepan. Ya, berikutnya kita harus meminimalkan, memastikan bahwa kelompok-kelompok yang rentan itu terlindungi. Siapa itu kelompok yang rentan? Adalah orang-orang yang usianya tua. Jadi orang-orang usia tua ini mudah terinfeksi, dan kalau terinfeksi survivalnya rendah. Oleh sebab itu mereka inilah yang harus dilindungi. Ya. Kemudian saya sampaikan tadi, selalu saya katakan pencegahan di masyarakat, langkah-langkahnya ini mudah sekali. Physical distancing, cuci tangan, etika batuk, dan hidup teratur, ya. Kemudian kita banyak bahan-bahan diagnosis yang kita tidak punya, harus kita impor, dan ini fasilitas impor ini harus kita kelola, dan juga kasus impor harus kita kelola. Artinya apa? Artinya penerbangan internasional dikelola dengan baik supaya individu atau masyarakat yang masuk dari luar ke Indonesia itu melalui prosedur yang aman, safety untuk masyarakat kita. Artinya dipastikan yang masuk itu bukanlah asymptomatic carrier, apalagi kasus yang positif. Dan tentu saja banyak kelompok komunitas ini punya hak suara dan terlibat dalam masa transisi dari masa kepanikan sekarang ke fase new normal yang akan datang. Ya, saya mengutip kata-kata Ketra Singh, ya, mengatakan there can be no illusion. Ya, we are in this for the long haul. Jadi artinya ini mungkin akan kita alami untuk waktu yang cukup lama, bukan waktu yang singkat. Jadi selalu orang mengatakan ini tidak akan hilang dalam waktu 1-2 bulan, kemungkinan barangkali lama 1-2 tahun. Jadi kita harus bersiap-siap untuk itu, dan kita tidak bisa dalam situasi yang terus panik seperti sekarang, situasi yang serba tidak pasti. Jadi harus meresponnya dengan baik, melakukan antisipasi, karena sudah diprediksi bahwa kasus ini menular, diprediksi obatnya belum ada, sudah diprediksi vaksinnya tidak akan ada dalam waktu singkat. Jadi dikatakan pembuatan vaksin itu kan minimal 18 bulan, ini baru penyakit baru Januari 1 pertengahan, kemungkinan baru ada vaksinnya. Itu pun masih dipastikan bahwa vaksin itu memang efektif untuk semua kondisi. Ya, jadi pesan saatnya kita berdamai dengan kondisi ini, ya. Berdamai artinya bukan menyerah, ya. Berdamai bukan menyerah, ya, tapi menghadapinya dengan cerdas, ya. Menghadapi kondisi ini dan hidup dengan situasi sekarang dengan cerdas, itulah yang disebut dengan berdamai, bukan menyerah, ya. Jadi cerdasnya bahwa kita menerapkan antisipasi yang tepat pada kondisi-kondisi yang kita sudah tahu. Sudah yang utama, karena saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah dari sektor kesehatan, tentu saja kedepannya gaya hidup sehat ini harus lebih diperhatikan, ya. Cuci tangan, menghindari kerumunan, physical distancing, pakai masker, terutama saat sakit. Jangankan saat sakit, sehat pun sekarang harus pakai masker, karena banyak sekali asymptomatic carrier atau dalam bahasa istilah sekarang OTG, orang tanpa gejala, padahal ada virus di dalam tubuhnya. Dan gaya hidup sehat ini diantaranya adalah jangan begadang, jangan merokok, kemudian makan makanan dengan nutrisi yang baik dan seimbang. Jadi tinggalkanlah, say goodbye to
instant food ya. Jadi makanan-makanan instan itu tidak baik ya. Jadi mudah-mudahan di balik segala kesusahan ini ada manfaatnya. Jadi saya yakin bahwa kedepannya masyarakat akan lebih aware tentang kesehatan, sehingga apa-apa yang diantisipasi sekarang itu akan menjadi kebiasaan di kedepannya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Erlina. Mungkin akan saya rangkum terlebih dahulu. Jadi Dr. Erlina mempresentasikan singkat tentang the new normal life. Tadi sudah dibahas bahwa pengetahuan kita di seluruh dunia tentang COVID-19 ini masih sangat terbatas karena ini sebuah penyakit baru, dan alhasil reaksi yang terlihat pada masyarakat adalah panikan yang berlebih dan waspada belum optimal. Sementara seharusnya itu masyarakat waspada tapi tidak panik. Dan karena penyakit tersebut juga terjadilah efek domino terhadap berbagai faktor di Indonesia. Contoh yang tadi Dr. Erlina sudah katakan, contohnya efek domino pada kesehatan, juga ke pertahanan negara dan lain-lain. Jadi untuk mengatasi new normal life ini adalah sebuah adaptasi dengan aturan kehidupan baru secara sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Intinya dari new normal adalah untuk menerima kenyataan, berdamai dengan pandemik sekarang ini, kondisi saat ini, supaya terbiasa dan dapat mengantisipasi kondisi pandemi berikutnya atau penyakit menular berikutnya dengan cara dan tidak menyerah. Berdamai itu tidak benar menyerah. Dengan cara pendekatan kolaboratif antara bukan hanya kesehatan saja tapi pemerintah juga. Transmisi COVID harus bisa dapat dikembalikan, terutama juga kasus import yang dari luar Indonesia harus dikelola dengan baik. Kelompok rentan harus terlindungi, dan juga masyarakat mulai melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat yang rutin. Jadi tadi pesan terakhir oleh Dr. Erlina adalah kita harus mulai berdamai dengan pandemik ini, berdamai bukan menyerah, harus tetap waspada dan tidak boleh panik, dan juga berlakukan gaya bersih dan sehat. Gitu ya Dok ya? Iya. Oke, terima kasih pada Dr. Erlina. Untuk berikutnya, untuk narasumber berikutnya, Profesor Tribudi akan membahas tentang dampak pandemi terhadap kesehatan masyarakat lansia dan proyeksi setelahnya. Silakan Prof untuk sharingnya. Terima kasih Mas Watu. Mohon saya dibantu untuk penayangannya. Pertama, saya haturkan terima kasih atas kesempatan, dan saya sudah bersyukur karena tinggal melanjutkan apa yang disampaikan Dr. Erlina. Saya mengikuti Dr. Erlina, Dok. Saya pakai masker, meskipun mungkin saja saya terkena, tapi saya orang yang tanpa gejala. Pertama, saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya dampak COVID-19 ini terhadap kesehatan, khususnya lansia. Tetapi saya akan sedikit membahas atau mengajak teman-teman nanti untuk mendiskusikan dari aspek riset dan pengajian. Karena saya kebetulan dari CEPAS, Pusat Kajian Keluarga dan Kelansiaan. Saya rasa kita semua tahu bahwa kita sudah di era pandemi yang luar biasa, dan harapannya kita nanti bisa mendiskusikan bagaimana menyelesaikan isu global dalam penanganan pandemi ini. Ya, terusnya Mas, pertama menghentikan penularan dari manusia ke manusia, termasuk mengurangi infeksi sekunder di antara kontak dekat dan petugas kesehatan, mencegah peristiwa amplifikasi transmisi, dan mencegah penyebaran internasional lebih lanjut. Jadi ini isu global yang penting sekali. Yang kedua, identifikasi, isolasi, dan rawat pasien yang lebih awal
termasuk memberikan perawatan yang optimal untuk pasien yang terinfeksi. Yang ketiga, identifikasi dan mengurangi penularan dari sumber hewan, yang ini mungkin perlu kita perhatikan juga. Yang keempat, mengatasi hal-hal penting yang tidak diketahui mengenai tingkat keparahan klinis, tingkat penularan dan infeksi, pilihan perawatan, dan mempercepat pengembangan diagnostik, terapi, dan vaksin. Yang kelima, komunikasikan risiko kritis dan informasi kejadian di semua komunitas dan melawan informasi yang salah. Dan yang terakhir, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi melalui kemitraan multisektoral. Ini sangat penting, tadi disampaikan juga oleh Dr. Erlina. Ini angka nasional, saya akan skip saja. Tapi yang jelas kita lihat bahwa lansia, tadi disampaikan Dr. Erlina juga, mempunyai risiko yang tinggi, baik di angka kesakitan maupun kematian. Dan apa isu penanganan di Indonesia, saya rasa sama sejalan dengan apa yang harus dilakukan secara global, itu mengidentifikasi penularan dari manusia ke manusia, termasuk mengurangi infeksi sekunder di antara kontak cepat dengan petugas kesehatan, mencegah transmisi tak terkendali, dan mencegah penyebaran nasional lebih lanjut di semua provinsi. Itu bedanya. Sedangkan yang kedua, mengidentifikasi, isolasi, dan perawatan untuk pasien sejak dini, termasuk memberikan perawatan yang optimal untuk pasien yang terinfeksi berdasarkan provinsi, kemudian juga jenis kelamin dan usia. Saya rasa ini yang perlu ada penyuluhan. Yang ketiga adalah identifikasi dan kurangi penularan dari sumber hewan, sama, dan mengatasi masalah yang tidak diketahui, karena masih banyak yang kita belum ketahui, mengenai keparahan klinis, tingkat penularan, infeksi, perawatan, mempercepat pengembangan diagnostik, tapi juga terapi dan vaksin berdasarkan fasilitas, dan kita mempunyai fasilitas perawatan kesehatan, utama juga perawatan kesehatan di komunitas serta di rumah sakit. Dan mengkomunikasikan risiko kritis dan informasi kejadian di semua komunitas, melawan informasi yang salah dalam komunikasi yang tepat, serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini yang jelas kita sudah memahami bahwa berbagai komorbiditas, terutama hipertensi, merupakan risiko yang paling utama. Dan kita juga melihat ini bahwa terjadi kaitan antara komorbiditas dengan kejadian disabilitas yang akan memperparah terjadinya keparahan COVID. Dan bagaimana khusus untuk lansia, kita lihat di sini ada aspek kesejahteraan ekonomi, aspek mental health, kemudian lansia sebagai responden, kemudian kehidupan dan kematian, kemudian kerentanan dan kekerasan. Saya rasa ini isu-isu penting yang perlu kita perhatikan ke depan, sehingga kalau saya ringkas, dampaknya pada kesehatan lansia itu berdasarkan status sosial ekonomi itu perlu diidentifikasi. Kesehatan mental ini penting sekali karena ternyata jarak fisik maupun sosial ini justru memberikan dampak kesehatan sosial, terutama yang mengalami disabilitas dan demensia. Kemudian berdasarkan gender, perempuan lebih rentan, dan dari pola tinggal, yang tinggal sendiri itu paling menderita. Kemudian kematian tertinggi pada lansia jelas, dan dari penelitian kami sebelumnya yang bukan abuse, yang bukan COVID, itu 3% lansia itu mendapatkan abuse atau perlakuan kasar. Bagaimana dengan adanya COVID ini? Kemudian banyak lansia yang masih bekerja, bahkan dia merawat keluarga maupun masyarakat. Sehingga kita perlu memperhatikan, kalau tadi disebut kolaborasi lintas sektor, kami sudah mengembangkan ini di Indonesia untuk pelayanan lansia termasuk kesehatan, tapi dalam konteks COVID ini, bagaimana? Apa saja yang perlu kita tambah?
sektor mana saja yang perlu kita tambah. Karena kalau dari isu-isu tadi tentunya perlu dikembangkan. Terus yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada asumsi juga disampaikan oleh Presiden WHO atau Kepala WHO bahwa pandemi ini memang kemungkinan akan berakhir. Tetapi tidak tahu kapan persisnya total. Tetapi yang jelas diprediksi bahwa akan terjadi endemi di setiap negara. Artinya apa? Artinya ke depan itu seperti tadi Dr. Erlina katakan, kita memang harus bersahabat. Selamanya kita harus bersahabat dengan tadi perilaku dan seterusnya. Bagaimana membangun dalam sistem, saya usulkan supaya sistem yang sudah berjalan di bidang kesehatan, di dalam pelayanan kesehatan, ini di Kemenkes ini, intinya adalah life course. Bagaimana mempersiapkan lanjut usia sehat, aktif, dan produktif sejak dalam kandungan. Artinya di setiap tahap kehidupan itu bagaimana kita meminimalkan faktor-faktor risiko yang sampai saat ini belum kita masukkan itu COVID-19 dengan ciri-cirinya. Dan yang penting adalah mengoptimalkan faktor protektif. Tadi disebutkan vaksin, kemudian fasilitas dan pelayanan mulai dari komunitas sampai rujukan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah satu isu penting ke depan yang merupakan tanggung jawab semua, baik pemerintah, peneliti, masyarakat, bisnis, semua sektor akan terlibat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas, sebagai kesimpulan. Kasus COVID-19 secara global maupun di Indonesia terus meningkat, diperkirakan akan turun, namun WHO mengidentifikasi adanya endemi. Angka kesakitan maupun kematian tertinggi pada lansia, kemudian hipertensi, penyakit yang komorbid yang paling tinggi sebagai faktor risiko kematian, diikuti diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru, obstruksi kronis, dan pelayanan kesehatan mulai dari pencegahan dengan pendekatan lintas disiplin, lintas sektor, pendekatan siklus hidup harus memperhatikan COVID-19 sepanjang masa, bukan hanya di masa pandemik. Dan terakhir, sebetulnya ada kiat, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas lansia melalui lansia tangguh 7 dimensi yang sudah sampai sekarang sejak tahun 2014 itu sangat diutamakan ini dalam program. Baik, maaf Prof untuk mengingatkan kalau waktunya atas perhatiannya saya akhiri. Terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441. Minal aidin wal faizin. Ini adalah universitas kami yang sudah ramah lansia dan sudah di-launching tahun lalu, sehingga kajian materi dharma di bidang kemanusiaan kami lakukan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Tribudi. Untuk saya rangkum sedikit saja, jadi Prof. Tribudi membahas tentang dampak COVID pada lansia, karena lansia mempunyai resiko tinggi untuk terinfeksi dan juga punya komplikasi pada penyakit COVID-19 ini. Terutama yang harus diperhatikan adalah status sosial ekonomi lansia, kesehatan mental, terutama disabilitas dan demensia, pola tinggal, dan juga masih banyak lansia yang masih bekerja dan keluar rumah. Oleh karena itu, perlu beberapa penanganan pandemi seperti menghentikan penularan manusia ke manusia, identifikasi, isolasi dan rawat pasien lebih awal, identifikasi dan kurangi penularan sumber hewan, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor untuk menangani pandemi secara keseluruhan dan juga untuk lansia tersebut, karena COVID terus meningkat. Baik, terima kasih untuk Prof. Tribudi dan juga Dr. Erlina. Untuk berikutnya, mungkin kita sudah mulai masuk sesi berikutnya, yaitu sesi focus group discussion. Jadi mungkin untuk para peserta, jika ada yang ingin
berdiskusi atau membahaskan tadi kedua topik yang sudah disampaikan oleh narasumber, dipersilahkan. Pak Moderator, nama saya Budi Soeharto. Saya nggak tahu, saya membahas atau kasih komen? Boleh kasih komentar, Pak. Saya mulai ya. Iya, silakan, Pak. Terima kasih untuk Prof. Tribudi dan Dr. Erlina. Perkenalkan, saya Budi Soeharto. Saya adalah Sekretaris Bidang Kesehatan untuk Kamar Dagang dan Industri di Kadin. Sekaligus juga Deputy Chairman untuk JKN, ya, Komite Tetap JKN. Baik, tadi dari apa yang judulnya saya baca tentang health shock, tadi Dr. Erlina sudah jelaskan, ya kita semua memang shock begitu. Tapi kira-kira ringkasannya, jadi adanya lockdown atau istilah kita PSBB, itulah setengah lockdown, itu menyebabkan orang yang miskin nggak peduli, orang yang miskin itu yang kena, nggak peduli tua dan muda. Tapi nantinya kalau kita istilahnya mau berdamai dengan COVID-19, ataukah itu ekstremnya adalah herd immunity yang banyak orang nggak setuju karena herd itu kan ternak. Jadi kalau herd immunity atau apakah namanya nanti yang istilah Indonesia itu yang kena yang tua dan nggak peduli kaya miskin. Jadi kebalik ya. Kalau lockdown itu yang kena yang miskin, nggak peduli muda atau tua. Kalau herd immunity yang kena yang tua, nggak peduli kaya atau miskin. Nah, tapi saya ingin sharing itu adalah tentang peluangnya. Jadi kalau ada perubahan lanskap kesehatan global, peluang-peluang apa yang kita bisa lihat di sini bisa kita manfaatkan gitu. Karena dalam bahasa Mandarin krisis itu istilahnya Wei-Ji, ada dua karakter, Wei itu danger, sedangkan Ji itu opportunity. Nah, saya akan dangernya sih kita memang udah takut lah, kita bahas opportunity-nya aja. Seperti kita tahu, kira-kira 10-15 tahun yang lalu pada saat wabah SARS itu melanda Asia Timur, kita memang nggak terlalu banyak dampak, tapi kita tahu bahwa Alibaba bisnisnya nggak akan sebesar sekarang kalau nggak ada SARS. Betul, Alibaba itu kantor pusatnya di Hangzhou, itu kira-kira sekitar 1 jam dari Shanghai. Tapi dekat Hangzhou itu, setengah jam dari Hangzhou, itu ada kota yang terkenal sebagai kota wholesalernya seluruh dunia. Di situ ada satu kompleks yang terdiri atas 5 distrik, di mana satu distrik itu gedenya bisa 2-5 kali Tanah Abang. Itu ada 5 distrik. Nah, jadi Alibaba itu bisa mulai dan bisa besar wabah SARS karena orang takut bepergian, makanya dia e-commerce itu menjangkit saat itu di China. Nah, tapi untuk kita wabah COVID-19 ini apa dampaknya untuk kita? Secara nggak sadar sebetulnya kita semua juga dengan adanya PSBB dan sebagainya ini kita sudah mulai terbiasa dan makin lebih terbiasa ya. E-commerce makin kencang itu omsetnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya itu naik. Kemudian kita juga makin terbiasa dengan e-payment. Ya, kita terbiasa juga yang akan saya amati di sini adalah electronic health ya. Jadi peluang-peluang apa saja yang dalam lanskap kesehatan global ini kita perlu cermati dalam menyikapi peluang electronic health di Indonesia. Kalau kita bagi peran fasilitas kesehatan di Indonesia menjadi 4 peran utama, yaitu peran promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di bidang promotif misalnya, akibat kita harus sering cuci tangan, tentunya kita nggak tahu ya, entah nantinya akan ada wastafel portable atau apa, saya juga nggak tahu. Tentunya ini pasti akan menimbulkan kreasi dari orang-orang kreatif yang memang bisa mengantisipasi perubahan kesehatan skala global ini. Masker, saya juga nggak tahu. Masker itu mungkin bisa digabung dengan helm yang sekaligus ada maskernya. Bahkan sekarang
ada masker yang nggak tutupan gini, tapi maskernya itu adalah kecil gitu yang dimasukkan hidung. Memang kalau kita pakai masker, ya apa gunanya kita bersolek. Jadi kecantikan wanita itu akan hilang kalau pakai masker. Nah, jadi sama seperti halnya masker yang masuk ke lubang hidung, itu membuat orang itu nggak nyaman. Tapi ya itu sama aja. Seperti pada saat kacamata berubah menjadi kontak lens, orang yang pakai pertama kali pasti nggak nyaman. Tapi ya itulah perubahan. Kemudian juga desinfektan atau penyemprotan dan sebagainya. Sejak zaman demam berdarah memang banyak kita sudah harus berurusan dengan penyemprotan ya. Kemudian juga desinfektan perlunya untuk membunuh kuman-kuman jentik nyamuk demam berdarah. Kemudian kita harus terbiasa hidup bersih. Peluang dari hidup bersih ini pun juga banyak sekali, ya, entah itu di bidang makanan yang tadi, kemudian hidup sehat, tentunya banyak sekali vitamin atau cara hidup sehat dengan berjemur untuk membangkitkan vitamin D dan sebagainya yang perlu itu akan mengubah the new normal yang akan kita hadapi. Di bidang preventif misalkan, sudah jelas bahwa di bidang preventif ini selain vaksin dan kita harus memeriksakan diri, imunitas itu akan jadi topik yang akan hangat. Kemudian di bidang kuratif, saat ini sudah mulai ada halo dokter, ada alodok, ada ask dokter dan sebagainya. Orang mulai terbiasa berkonsultasi dengan dokter melalui telekomunikasi tanpa bertatap muka, hanya bertatap muka melalui mobile phone. Kemudian juga kita sudah kenal teleradiologi. Teleradiologi itu dengan menggunakan teknologi RIS and PACS. RIS itu radiologi information system dan PACS itu picture archiving communication system. Nah, jadi hari ini kalau orang itu di CT atau MRI atau electronic X-ray ya, digital X-ray itu data-datanya sudah bisa disimpan di cloud. Dan untuk perusahaan untuk rumah sakit besar saat ini, apabila saya misalkan itu di City di salah satu rumah sakit karena hasilnya itu ada di cloud, akibatnya hasil CT saya itu nggak berupa film lagi yang kalau kita lihat di tempat periksa dokter itu pakai neon gitu, tapi sudah dilihat menggunakan komputer dan diakses melalui penyimpanan cloud. Nah itu tindakan-tindakan kuratif entah maupun telesurgeon ya, bedah jarak jauh saat ini sudah banyak, jadi sudah banyak sekali demo-demo maupun hal-hal yang dilakukan. Saya sendiri pernah lihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada seorang dokter ahli bedah syaraf, dia sedang membuka otot kepala pasien dan itu disiarkan ke beberapa negara image-nya. Kemudian di bidang rehabilitatif, tadi kalau promotif, preventif, kuratif, di rehabilitatif, saya menengarai bahwa home care itu nanti akan banyak sekali. Nah, entah ini adalah senior nurse, jadi perawat senior yang sudah tidak aktif di rumah sakit lagi, tapi tentunya pengalaman dia itu kepake. Nah, mereka secara patungan dengan perawat yang lain membuat suatu fasilitas home care, di mana dia melakukan visit ke orang-orang yang harus membutuhkan perawatan paliatif dan sebagainya. Itu saya yakin itu di kemudian hari akan banyak ya. Tapi tentunya juga jangan lupa bahwa saat ini pasien pun makin tercerahkan. Istilahnya adalah enlightened patient. Jadi banyak sekali pasien sekarang sebelum berobat ke dokter dia sudah cari penyebabnya atau cari obatnya dulu melalui Google. Jadi dokter sekarang juga nggak boleh seenaknya. Jadi pasien-pasien saat ini dia sudah punya pengetahuan sebelum nggak seperti pasien dulu ya, yang apa-apa itu tergantung dokternya gitu. Bahkan di kemudian hari kemungkinan obat-obat OTC itu akan banyak menggantikan obat-obat
resep saat ini. Karena memang orang mungkin akan tercerahkan. Jadi kalau makan ini, saya nggak boleh ini. Saya makan obat ini, indikasinya ini. Saya makan obat ini, saya harus nyimpan seperti ini dan sebagainya. Gejalanya apa? Nah, kemudian juga masalah obat generik. Saya tahu dengan mata kepala saya sendiri, ada beberapa pasien yang dia datang ke dokter. Dokternya nulis resep. Dia sudah tahu, oh ini bukan obat generik. Ini bukan obat generik. Dia minta dokternya untuk meresepkan yang generik. Nah, jadi dokter zaman sekarang juga nggak bisa tidak menerima hal itu gitu. Kemudian macam-macam ya. Saya dengar ada seorang arsitek yang sudah mulai membuat rancangan rumah yang COVID proof katanya. Biasanya mungkin kita dengar itu rumah-rumah yang hong shui proof atau kiblat proof gitu. Tapi kali ini sudah ada COVID proof. Nah, jadi banyak sekali peluang-peluang entah itu startup yang saya dengar ya. Ada satu startup saya kenal pemiliknya itu membuat startup namanya Mushroom, singkatan dari masakan rumahan. Jadi dia menjadi agregator dari ibu-ibu yang masak enak, tapi di masakan tertentu, kemudian dia jadi agregatornya dan ditawarkan melalui platform seperti GoFood atau GrabFood seperti itu. Kemudian juga yang sudah dimulai oleh Grab, misalkan Grab Kitchen. Jadi kalau kita tahu bahwa kita naik Grab Car atau kita naik Go-Car gitu ya, itu pada dasarnya adalah kita sharing mobil ya, dengan ada supirnya. Mobil itu di-share penggunanya, tanpa kita harus memiliki mobil sendiri. Nah, dengan Grab Kitchen, itu sekarang dapur itu sudah di-share untuk banyak sekali orang-orang yang pintar masak, tapi lokasinya cukup jauh, jadi dia cukup datang ke kitchen share, sedangkan di situ kitchen share itu para Gojek dan para Grab itu sudah siap di situ. Nah, jadi banyak sekali peluang yang mungkin bisa timbul akibat perubahan landscape di bidang global health ini. Baik, mungkin itu sharing saya serahkan ke Asia ya sebagai koordinator moderator, Pak. Oke, terima kasih Pak Budi Soeharto atas sharingnya. Saya coba rangkum sedikit. Jadi yang disampaikan oleh Pak Budi Soeharto bahwa di masa COVID ini, di mana kita mulai berdamai, adanya PSBB dan juga herd immunity, justru kita harus melihat peluang-peluang yang sebenarnya muncul karena COVID-19 ini, pandemi ini sekarang. Contohnya kayak e-commerce makin maju, e-health dari bagian promotif, preventif, kuratif, seperti adanya teledok, teleradiologi, dan juga telesurgeon, dan juga di bagian arsitektur atau teknik, arsitektur e-teknik juga sudah ada rencana untuk membangun rumah COVID-proof. Selain itu juga ada 6 of industries kayak broadband infrastructure, dan juga tadi dikatakan bahwa ada e-kitchen juga dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya peluangnya di sini karena COVID ini banyak. Oleh karena itu mungkin dengan kita memikirkan peluang-peluang yang tersedia dapat membantu kita untuk mulai beradaptasi terhadap kondisi pandemi atau COVID-19 ini. Terima kasih Pak Budi Soeharto. Mungkin dari peserta lain ada yang mau di-share atau ada masukan, komentar yang lain? Pak Pasha nih, saya setuju dengan Pak Budi tadi ya, bahwa kita harus mengantisipasi dengan melihat peluang ya, tentang artificial tadi ya, bahwa saya tahu melihat hasil untuk dikirim ke radiologi ya, jadi ini satu teknologi yang karena kita social distancing sekarang, dan juga tentang prevention ini saya sekarang sebetulnya pakai nasal plug, jadi walaupun terlihat tidak pakai masker ini di hidung saya ada di dalamnya nasal plug ya, itu salah satu yang kita bisa terapkan. Nah, itu kita adaptasi dan menguasai serta mengambil peluang dari itu.
Jadi setuju dengan yang disampaikan. Baik, Dr. Erlina, mungkin dari Prof. Tribudi ada yang ingin disampaikan juga? Terima kasih sekali. Dr. Budi, terima kasih sekali, sangat inspiratif, terutama bagaimana inovasi nanti di dalam pelayanan kesehatan, mulai dari preventif sampai rehabilitatif. Dan saya sangat senang dengan usul Dr. Budi yang tadi belum saya singgung, yaitu mengenai home care. Saya rasa ini penting, Dok, bukan hanya dalam kaitan COVID, tapi sebetulnya Indonesia sudah mulai mengembangkan, Kementerian Kesehatan sudah mulai membuat satu pelatihan untuk informal caregiver, tetapi juga ke depan dengan adanya pendidikan yang formal itu akan menjadi formal caregiver, selain tadi memberdayakan nurse yang sudah pensiun dan seterusnya. Jadi memang ini akan ada spesifik, Dok, untuk long term care istilahnya, dan nanti tentunya saya sudah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan supaya dimasukkan bagaimana COVID. Kemudian dengan startup itu saya rasa bagus sekali, Dok, sehingga apa yang disampaikan Dr. Budi maupun Dr. Erlina tadi akan kami tampung untuk mengembangkan kajian yang ada di center kami. Dan tentunya akan kami kontribusikan nanti untuk nasional. Terima kasih, Mas. Sebelumnya mohon maaf, saya bukan dokter, Prof. Saya insinyur teknik sipil dan juga sarjana ekonomi. Saya memang 8 tahun di Pak, terima kasih. Rumah sakit ya, tapi tugas saya bukan menangani pasien, tapi tugas saya adalah mengembangkan bisnis, termasuk buka-buka rumah sakit. Ya. Maaf, Dok. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Juga terima kasih Pak Budi Soeharto. Dari peserta lain mungkin ada yang ingin menyampaikan juga untuk mengkomentar juga tadi pesan dari Pak Budi Soeharto. Mungkin kalau nggak ada, bisa saya tambah, karena memang di bawah saya sudah menyiapkan ringkasan. Itu adalah hubungan antara pasca COVID-19 ini dalam menyambut Industrial Revolution 4.0 ya. Memang teman-teman saya di Kadin itu memang sudah menggalakkan ini sejak 5-6 tahun yang lalu ya. Revolusi Industri 4.0 ya. Nah, jadi apa itu revolusi Industri 4.0 dan antisipasinya terutama yang ada hubungannya dengan COVID-19. Nah, jadi kita tahu itu ada 1, 2, 3, ada 6 item dalam 6 item paling penting dalam revolusi industri 4.0 ya. Satu adalah broadband infrastructure. Ya, ini kira-kira gampangnya itu 5G ya. Dan karena nantinya orang itu akan bisa bervideo conference itu nggak nge-lag lagi. Saat ini pun meskipun hanya 4G udah nggak nge-lag. Jadi itu nanti akan banyak sekali jadi tadi kalau ada e-commerce itu berkembang, kalau ada e-payment, ada e-health itu berkembang. Nantinya juga e-education. Jadi kita belajar dari rumah, apalagi sekarang ini sudah mulai dalam sebulan terakhir anak-anak juga, anak saya pun juga belajar dari rumah. Jadi itu nanti mau nggak mau itu dengan adanya 5G, itu nanti belajar dari rumah itu akan jauh lebih nyaman, di mana dosen atau guru itu bisa menyajikan ilmu itu lebih lengkap lagi, dan ini bisa diterapkan ke AR dan VR, jadi augmented reality dan virtual reality. Jadi kalau misalkan seorang mahasiswa kedokteran itu mulai belajar anatomi tubuh misalkan, jadi dia akan kelihatan benar-benar tubuh itu di jantung seperti apa, pembuluhnya seperti apa gitu. Tapi tentunya juga harus ada ya semacam super apps di bidang kesehatan. Super apps itu contohnya seperti Facebook. Facebook itu tadinya hanya situs pertemanan, tapi kita bisa main game di Facebook, kita bisa chatting di Facebook, kita bisa nonton film di Facebook, dan macam-macam. Nah, itu yang disebut super apps. Nah, di bidang kesehatan, super apps sendiri lama-kelamaan pasti nanti akan muncul ya. Nah, itu yang kedua adalah super apps. Jadi yang pertama broadband infrastructure, kedua itu super apps, ini yang mendukung revolusi industri 4.0. Kemudian yang ketiga tentunya cloud computing.
Hari ini kita tahu dengan adanya cloud computing, kita nggak usah punya komputer besar-besar di rumah. Hanya kita cukup laptop atau komputer dan hubungan internet supaya kita bisa akses. Cuman itu aja. Ya, kita bisa menyewa cuman hanya 1 terabyte atau kita mau 1000 terabyte dan sebagainya. Yang keempat adalah artificial intelligence. Artificial intelligence ini saya memang pada saat saya masih di industri rumah sakit, kami kira-kira sekitar 5-8 tahun yang lalu, kita sudah memulai dengan semacam halodoc dan sebagainya. Cuman mungkin karena teknologinya itu terlalu dini diperkenalkan, akibatnya saat itu belum siap. Nah sekarang pada saat semuanya sudah siap, itu nanti tidak berupa prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh orang yang menjawab telepon itu, tetapi nanti sudah berupa artificial intelligence. Jadi mungkin artificial intelligence itu nanti bisa tahu kalau misalkan Anda batuk, tinggal touch gitu aja di HP-nya, batuknya itu ada lendirnya atau enggak, atau misalkan itu sampai berhari-hari atau enggak dan sebagainya. Nah, artificial intelligence itu di bidang kesehatan, terutama artificial intelligence untuk nanti ya, untuk imunitas dan sebagainya, itu pasti akan nantinya banyak sekali berkembang. Kemudian yang kelima adalah big data. Big data di sini isunya adalah dengan quantum computation. Jadi big data ini saat ini memang di Indonesia belum banyak orang yang atau organisasi yang berkecimpung di big data. Tapi jelas data itu ada, cuman kita nggak pernah kelompokkan data ini menjadi suatu informasi, dan informasi ini membuat suatu komputasi big data yang bisa mengarahkan seseorang itu untuk untuk bisa memanfaatkan data-data ini untuk kepentingan dirinya. Dan yang terakhir tentunya adalah Internet of Things. Internet of Things ini gambaran kasarnya kira-kira bagaimana kita itu berinteraksi dengan orang lain maupun kita berinteraksi dengan mesin. Jadi mungkin nggak tahu, entah nantinya akan, sekarang kalau kita pakai jam digital seperti ini, itu sudah bisa mengukur berapa step kita jalan. Nantinya ini juga termasuk Internet of Things sebetulnya. Saya nggak tahu nantinya apakah nanti ada yang ditanam di sini atau di mana, atau hanya sudah seperti stiker ditaruh di lengan gitu. Nanti dia bisa mengukur tekanan darah, kemudian juga gula darah dan sebagainya. Nah itu adalah smart health. Nah, Internet of Things ini nanti arahnya ke arah smart city. Tentunya smart city yang sekarang sudah ada dimulai di Cina yang saya lihat itu ada smart city yang tentunya menjadi city yang sangat sehat gitu ya, health city gitu. Termasuk juga nanti mobil yang bisa mengendarai dirinya sendiri gitu self drive dan sebagainya. Nah jadi keenam pilar revolusi industri ini itu mau nggak mau atau cepat atau lambat pasti nanti kita akan hadapi. Tapi sebelumnya maaf, ini tambahan saya ini sebenarnya pesan sponsor dari teman-teman di Kadin yang selalu di semua seminar kalau ada kesempatan ngomong juga biasanya minta ke 6 hal ini mulai diperkenalkan kepada kita. Mudah-mudahan nanti pada saat kita harus menghadapinya, kita sudah lebih siap. Mungkin tambahan saya dari itu, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Budi Sarto. Tadi sangat menarik tentang Six Pillars of Industrial Revolution yang sebenarnya mungkin belum banyak yang terlalu dipikirkan oleh masyarakat. Oke, jadi karena sudah waktunya sudah mepet, jadi saya akan langsung saja closing statement. Pertama-tama terima kasih kepada Dr. Erlina Burhan dan juga Prof. Tribudi untuk kesempatannya dan untuk waktunya. Pada para peserta juga terima kasih sudah mengikuti fokus group discussion ini. Jadi COVID-19 adalah sebuah tantangan baru yang harus dilakukan sekarang oleh masyarakat adalah berdamai, bukan menyerah terhadap kondisi ini yang baru juga karena COVID-19. Untuk menghadapi the new normal diperlukannya kolaborasi lintas sektor, bukan hanya kesehatan, tapi contoh ekonomi dan juga sosial juga perlu bekerja sama. Sesuai dengan tadi diskusi bahwa untuk menghadapi new normal supaya kita lebih gampang atau lebih mudah untuk menerima kenyataan, mungkin bisa memikirkan peluang-peluang yang tadi sudah dikatakan pada diskusi, seperti contohnya e-commerce, e-health, arsitektur, dan juga Six Pillars of Industrial Revolution.
Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk para peserta dan juga para narasumber. Sekian dari saya sebagai moderator. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.